yang dibuat itu. Begitu. Negeri pakai itu. Tapi logonya itu beda. Ada logonya Taman Siswa yang pada saat itu. Jadi kalau begitu sekolah di sini nih bukan sekolah baru dong. Nah, ya bukan yayasannya baru. Yayasan sebelum Indonesia merdeka. Ini nih kita harus pikirkan. Jadi kalau hanya sekarang kita kenapa? Sekarang kita itu hanya Ki Hajar tidak mau mengelitkan sekolah. Kalau mau ikut, ciri khasnya dia. Papa nama saja dilarang buat pakai tugu. Ya, tapi ya kalau ada di NTT yang ada dananya boleh buat. Tidak apa-apa. Kan itu ini. Kalau di kampusnya sana itu yang pas Ki Hajar punya itu ya. Ini lantainya seperti biasa. Tidak di keramik. Itu. Lalu Pak Ki Hajar punya di Jogja itu, Pak Ki Hajar punya kamar itu ada fotonya itu yang dia baring di tempat tidur. Itu yang dibuat. Itu. Ki Hajar sama persis itu. Patung Ki Hajar itu setiap sekolah didirikan. Itu patungnya didirikan sama persis Ki Hajar. Ya, nanti selama makin lama nanti dibuat itu patung Ki Hajar. Di saya belum, karena sabar dulu kita masih lihat punya bagaimana itu cara membuat punya itu bentuk mukanya sama persis, ya dia pakai topi, ya itu. Jadi itu dibuat, gitu. Jadi memang kalau Pak Ki Hajar, ya itu. Kalau di kabupaten ini Taman Siswa, pernah ada orang yang katakan Taman Siswa itu sudah tutup. Kata dari Pak Kabit dengan Pak Kabit ini Pak Didimus, Pak TBT, wah Taman Siswa tidak tutup. Ini ada izinnya, ada izinnya. Nah, ini izinnya ada. Mau tutup bagaimana? Ada. Muridnya ada, ini ada. Personalnya ada dong. Itu. Sehingga itu mari kita itu yang katakan, jangan dengar orang yang katakan SMP Taman Siswa Kendowela itu sudah tutup. Tidak. Dinas tidak. Kementerian tidak. Dan ini sudah ada di kementerian. Sudah ada di kementerian namanya. Makanya kemarin dia dapat dana bos karena dana bosnya karena siswanya sedikit. Begitu. Bukan siswanya banyak. Kalau siswanya banyak berarti dana bosnya banyak. Nah, ini harus berpikir. Mari kita pola berpikir bersama-sama. Nah, mari kita pola pikir bersama-sama. Mari kita sekolahkan anak di tempat sini ya. Sehingga kita punya wilayah itu bisa maju. Kalau tidak maju. Tadi saya prediksi, saya baru bincang dengan Mama Desa ini, ya 10 tahun lagi. 10 tahun lagi dia berubah di sini. Ya, 10 tahun. Kenapa saya katakan 10 tahun? Karena animo masyarakatnya masih rendah. Ya, animo saya masih rendah. Kalau jual masyarakatnya dukung ini, ya, dukung sekolahkan anak, malah itu lebih bagus sebenarnya. Sehingga dia berubah. Terus, apalagi dekat dengan pantai. Nanti jadi daerah pariwisata di sini. Ya, bila perlu, kalau kita mau buka sekolah pariwisata di sini, lebih bagus. Kan dari kementerian udah anjurkan saya yang lalu, Bapak Pendeta, Bapak Desa. Karena ini tenaga yang tidak ada, SMK-nya, tenaga tidak ada. Kita mau buat bagaimana? Nah, lalu dukungan masyarakat harus ada. Anaknya sekolah kan di sini, sehingga dia bisa berubah. Nanti bisa hotme nih. Sekolah ada, hotme jalannya. Sekolah ada, distrik masuk. Begitu. Kalau kita tidak sekolahkan anak, tidak ada pembangunan fasilitas yang bagus untuk pendidikan dengan pemerintah, kita rakyat tidak relakan, maka tidak ada perubahan wilayah itu. Biar bagaimana? Jangan dapat dana
sedikit, ya sedikit kita buat yang sedikit. Jangan pikir harus selesai. Memang sekarang susah, nah, susah. Harus merayap dulu. Kalau tidak merayap agak susah. Saya ini orang, saya dulu kalau mau ikut betul, saya ini orang beli jagung kok, beli jambu, ya toh, beli padi ini. Jadi saya ini orang dorong gerobak, bukan guru memang. Ya, Pak Pendeta, bukan guru. Saya ini orang yang kali ini kuti bukan bero muat jagung padi. Ya, saya kerja sama dengan Cina. Waktu saya sekolah dari SMP, saya kerja sama dengan Cina memang. SMP, SMA, ya, sampai perguruan tinggi. Saya masih kerja sama dengan Cina. Sampai sekarang juga itu hanya karena saya yang tidak mau. Datang kemana? Itu biar supaya Pak Ongkong. Saya mau istirahat. Waktu saya. Ya. Tidak ada yang ganti saya yang bisa gestik untuk mencari itu, ya, barangnya. Karena kalau gestik cepat, jangan kita pikirkan untung besar, untungnya sedikit. Hanya karena saya itu begini, saya timbang hasil, habis saya dibicarakan, padi ini hanya dipantau motor. Pertama, yang kedua akas penduta di Kupang. Kerja apa dia tidak? Ya ini bahasa orang. Begitu. Jadi begitu saya rasa-rasa ini saya simpan daging. Saya pergi mengajar di Bawol. 3 tahun saya jadi guru di SMP. Guru bahasa Inggris 3 tahun. Di situ bukan bahasa Inggris saya yang saya bawa. Ada 5 mata pelajaran. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ya, geografi, agama Kristen Protestan, KTK itu yang menyanyi, ya toh, ya mama desa. Ini 5. Nah, saya 1 minggu itu mengajar. Ya, saat itu, jadi saya jadi guru. Saya cerita dulu supaya nanti bagaimana supaya bisa rakyat ini bisa berubah. Jangan sekolahnya tetap bikin terus. Ya, kita harus dukung dan dorong. Begitu. Itu saya 3 tahun di sana karena saya jujur karena diberikan kepercayaan untuk buat kurikulum, ini buat jadwal, buat ini tugas mengajar guru ini, karena diberikan kepercayaan oleh kepala sekolah. Begitu. Tapi di sini ada kecemburuan tinggi, tidak nampak, hanya dunia itu. Saya lihat aura setiap orang. Akhirnya saya sudahlah, supaya jangan muncul keributan besar. Hanya karena saya honor juga hanya 5.000 rupiah. 5.000 rupiah honor saya. Bukan 1 juta. Bukan 100. Bukan 10.000. 5.000. Masih 1.000 dengan saya. Oh, baik sudah. Saya mobil ini Murbani B mau masuk. Begitu dia masuk. Oh, mau pulang memang. Oh iya. Oh baik. Saya kasih tahu sama Om Pak Manaseh. Om, saya mau pulang ke Kambero dulu. Saya mau urus jambu. Tidak ada yang urus jambu lagi. Oh iya. Bagaimana sekolah? Saya pipis saja. Kasihan di anak-anak. Saya pipis saja. 1 minggu saya pipis, berhenti sudah. Begitu saya. Karena kenapa? Saya anti ribut dengan orang masalah. Untuk apa ribut? Tidak ada guna. Tidak mendatangkan berkah. Tidak mendatangkan keamanan. Begitu. Saya pulang sudah. Sampai di rumah, saya kembali usaha. Karena saya, ini Pak ini, langsung diantar barang di rumah. Kan dia suruhan dari Pak Anton Meteraya, diminta saya jadi guru. 3 kali diminta. Keempat baru saya mengajar. Kenapa? Saya takut tadi ribut, saya bilang. Tidak mau saya. Boleh perintah,
Oke, tugas diperintah. Kalau ribut, jangan. Saya tidak mau. Kan tugas saya tetap jalan. Sulit saya. Tepat waktu datang. Tidak lambat. Kalau saya pergi mengajar. Jam mengajar saya masuk. Jam istirahat saya keluar. Begitu saya. Jadi itu bukan ini disiplin. Sebelum jam 7 saya sudah di kantor, di sekolah. Begitu. Karena saya masih dapat didikan orang barat dengan polisi. Saya kan tinggal dengan polisi dulu di Kulit. Disiplin. Dulu masih tinggal di asrama Mama Kripik. Bapak lihat di Hamati Piat itu. Disiplin pastor, Pater Lux, Pater Bagles, siapa lagi Pater Moses Beding. Ya, disiplin. Ya, jadi kita itu bukan apa. Nah, saya tetap ikut disiplin itu. Jadi bukan sekarang saja. Nah, dan saya masih dapat didikan itu. Oh, sekarang tidak. Jamnya bos begini baru datang sekolah. Bagaimana kita mau didik siswa? Ya, tidak boleh. Ya, kenapa saya cerita ini? Saya kan tumbuh kemajuan wilayah Allah disiplin. Tumbuh kemajuan disiplin. Kalau tanpa disiplin susah akan maju. Contoh, saya jadi kepala desa hampir 10 tahun. Ya, hampir 10 tahun. Desa Bilicengge. Pada awalnya, pada umumnya bukan bero, listrik belum ada. Listrik belum ada. Ya kasih tahu. Saya yang berbicara di Sumba Barat, ini Pak Dr. Nelis dengan Pak Potleb. Jadi ada listrik ini. Ya. Kalau masa Pak TH, dulu hanya simpan tiap, hanya itu sampai pemuda diangkat kembali, bawa di mana. Ya, dulu sehingga ada listrik. Kenapa? Saya yang siapkan tempat juga di sini. Jaringan listrik, PLTS 2 hektar. Kacanya itu 4.666 lembar kaca. Itu tempat kopi. Ini jaringan listrik ini. Jadi listrik ada kemajuan. Saya jadi kepala desa. Nah, ini listrik. Air, ya, perumahan rakyat, ya, kelompok tani dapat dana, peternakan, itu. Jadi saya dulu itu, dananya ADD-nya berapa? Hanya 100 juta. Awalnya hanya 50 juta, masih di Sumba Barat, ya. Tapi dananya sedikit, saya urus lagi proposal, masuk di bupati, masuk di dinas, keliling. Jadi dia berubah di Bilicengge. Jadi dapat listrik, dapat segala macam. Listrik kemarin itu tenaga surya. Kemarin Pak Pendeta ditawar lagi saya dari Jepang. Ini dari Jepang tawar lagi. Ya. Bupati minta saya lagi. Ya. Jadi begitu. Saya bukan pemerintah, saya rakyat. Ya. Tapi masih pemerintah percaya saya. Masih diminta sekarang. Begitu. Tapi kalau saya pekerjaannya untuk membangun kepentingan rakyat. Ya. Puskesmas itu saya punya tanah yang saya beli, saya serahkan pada pemerintah. Pemerintah bukan dia beli dengan Rp1.000, tidak ada. Saya kasih tahu. Dan itu demi kemajuan wilayah. Begitu. Saya tidak mau. Tempat sekolah itu juga SMA beli untuk kemajuan wilayah, untuk kemajuan anak cucu saya. Ya, begitu. Jangan kita mau maju, kita sendiri yang mau ribut, sedikit masalah ribut, sedikit masalah ribut, cemburu tinggi itu tidak boleh. Anti itu cemburu. Kalau cemburu berarti kemajuan tidak ada. Saya kasih tahu. Bukan apa itu, kita mendorong.